Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedosfer. Pedosfer merupakan lapisan kulit bumi yang berupa tanah. Biasanya pedosfer itu dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk menunjang aktivitasnya. Pedosfer merupakan lapisan paling atas yang ada dalam permukaan bumi, tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Menurut para ahli, tanah merupakan suatu benda alam yang tersusun padatan seperti bahan organik, bahan mineral, cairan, dan gas yang menempati suatu ruang daratan yang dicirikan seperti adanya horizon-horizon. Proses terbentuknya tanah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu batuan tersingkap akibat adanya proses pelapukan fisika dan kimia. Pada tahap kedua yaitu batuan tersebut menjadi lunak akibat adanya pelapukan tersebut. Yang ketiga akan ditumbuhi oleh tanaman perintis seperti tanaman lumut. Sedangkan untuk tahap keempat yaitu tanah sudah menjadi subur dan banyak ditumbuhi oleh tanaman besar. Faktor-faktor pembentukan tanah. Yang pertama yaitu iklim. Faktor iklim berupa suhu dan curah hujan mempengaruhi kecepatan proses pelapukan batuan induk. Semakin tinggi suhu suatu wilayah, semakin cepat reaksi kimia pembentukan tanah berlangsung. Yang kedua adalah organisme. Organisme pembentukan tanah terdiri atas tumbuhan, hewan, jasad hidup dalam tanah, dan manusia. Organisme tanah menguraikan bahan organik yang berfungsi mempercepat pelapukan dan membantu menggemburkan batuan induk. Kandungan bahan organik dalam tanah mempengaruhi sifat-sifat tanah antara lain warna tanah, granulasi, plastisitas, kohesi, kapasitas pengikatan air, kapasitas penyerapan kation, serta kandungan unsur hara. Yang ketiga, batuan induk. Batuan induk di suatu daerah merupakan faktor yang menentukan jenis tanah daerah tersebut. Batuan induk dibagi menjadi batuan beku, sedimen, dan metamor. Susunan kimia dan mineral batuan induk mempengaruhi intensitas pelapukan dan tanaman penutupnya. Yang keempat, topografi atau relief. Topografi atau relief mempengaruhi ketebalan lapisan tanah di suatu tempat. Faktor kemiringan tempat akan mempengaruhi penggerakan aliran air. Di daerah belereng miring, aliran air cenderung cepat hingga lapisan tanah tipis karena tererosi. Di daerah datar dan cekung, aliran air lambat sehingga lapisan tanah relatif tebal. Yang kelima adalah waktu. Dalam perkembangan tanah, waktu berperan menentukan jenis tanah yang terbentuk. Tanah akan mengalami pelapukan secara terus-menerus. Hal tersebut menyebabkan tanah kehabisan unsur hara. Tanah yang berumur tua dan kehabisan unsur hara akan hilang kesuburan. Itu sifat-sifat tanah. Setiap jenis tanah memiliki sifat dan karakteristik tersendiri. Sifat-sifat tanah dapat dibedakan menjadi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Sifat fisik tanah. Yang pertama yaitu tekstur tanah. Tekstur tanah adalah perbandingan partikel pasir, debu, dan lempung dalam suatu massa tanah. Tekstur tanah sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya serap air, ketersediaan air dalam tanah, infiltrasi, dan laju pergerakan air. Yang kedua adalah struktur tanah.
Struktur tanah adalah susunan atau pengikat butiran-butiran air membentuk agregat tanah dalam berbagai bentuk, ukuran, dan kemantapan. Pada lahan rawa atau gurun, struktur tanah kurang atau tidak berbentuk karena butiran tanah bersifat tunggal atau tidak terikat satu dengan yang lain. Kegiatan pertanian seperti pembajakan, pemupukan, dan pengelolaan tanah dapat mengubah struktur tanah asli. Yang ketiga, yaitu konsistensi tanah. Konsistensi tanah adalah sifat fisik tanah yang menyatakan besar kecilnya gaya kohesi dan adhesi dalam berbagai kelembapan. Secara sederhana, konsistensi tanah adalah reaksi tanah jika mendapat tekanan seperti gejala gelincir, kegemburan, kelihatan, dan kelekatan. Konsistensi tanah dipengaruhi oleh tekstur, kadar bahan organik, kadar koloid, dan lengas tanah. Yang keempat, warna tanah. Warna tanah merupakan petunjuk untuk beberapa sifat tanah. Penyebab umum perbedaan warna permukaan tanah adalah perbedaan kandungan bahan organik. Semakin tinggi kandungan bahan organik, semakin gelap warna tanah. Yang kelima, suhu tanah. Suhu tanah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan mikrobiologi dan percambahan biji tanaman. Semakin tinggi suhu sampai batas tertentu, semakin meningkat kegiatan mikrobiologi dan berkecambahan. Yang keenam, lengas tanah. Lengas tanah adalah air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori tanah yang berada di atas muka air tanah. Air yang terdapat pada pori-pori tanah dan air tanah tidak termasuk dalam lengas tanah. Misalnya palawija seperti kacang, jagung, dan ketela yang kelihatan sering di ladang, ternyata ketika dicabut ada gumpalan tanah lembab yang melekat. Betapapun keringnya tanah di dalamnya, kandungan lengas tanah terkandung lengas tanah. Yang ketujuh, permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah adalah kecepatan air meresap dalam tanah ke arah horizontal dan vertikal melalui pori-pori tanah. Kecepatan perembesan air dipengaruhi oleh tekstur tanah. Permeabilitas tanah diartikan sebagai kecepatan tanah meresapi air dalam keadaan jenuh. Yang ke-8, porositas tanah. Porositas tanah adalah perbandingan pori-pori dalam tanah dan volume massa tanah. Porositas dinyatakan dalam presentasi. Tanah yang mudah atau cepat meresap air disebut tanah poros karena memiliki rongga pori-pori yang dominan. Tanah yang bersifat poros misalnya tanah berpasir, tanah bersifat tidak poros misalnya tanah lempung. Yang ke-9, drainase tanah. Drainase tanah adalah kemampuan tanah mengalirkan dan mengatuskan kelebihan air yang berada dalam tanah ataupun pada permukaan tanah. Tanah yang drainasenya buruk akan menyebabkan air cenderung menggenang. Untuk mengatasi pada tanah dibuat saluran air. Topografi air tanah yang dangkal dan curah hujan mempengaruhi genangan air. Tanah. Yang pertama, bahan organik. Bahan organik tanah terdiri atas sisa-sisa tanaman dan hewan dalam tanah, pupuk hijau, pupuk kandang, kompos, kotoran, dan lendir serangga, cacing, serta binatang besar lainnya. Kandungan bahan organik dapat dikenali dari warna tanah. Tanah yang mengandung bahan organik tinggi akan memberikan efek warna tanah coklat hingga hitam. Yang kedua, unsur hara. Tanah sebagai alat produksi tanaman menyediakan unsur-unsur kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.
Unsur-unsur kimia yang dibutuhkan tanaman disebut unsur hara. Unsur hara dimanfaatkan tanaman sebagai makanan atau nutrisi. Selain oksigen dan karbon dioksida, tanaman membutuhkan unsur hara penting yang diserap dari dalam tanah. Yang ketiga, pH tanah. pH tanah menunjukkan derajat keasaman tanah. pH normal tanah berkisar 6,6 sampai 7,5. Pada keadaan ini, semua unsur hara dalam tanah tersedia, misalnya ketersediaan nitrogen. Dalam keadaan sangat asam, pH kurang dari 4,0, reaksi kimia dapat menyebabkan konsentrasi tinggi unsur-unsur dalam tanah, seperti aluminium, magnesium bersifat meracuni. Sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah dibentuk oleh zat pada tanah yang meliputi partikel-partikel tanah, bahan organik, dan organisme tanah. Bahan organik tanah berasal dari sisa-sisa tanaman dan hewan yang mengalami proses perombakan hingga terurai menjadi senyawa sederhana. Sifat biologi tanah dipengaruhi unsur-unsur berikut. Yang pertama yaitu total mikroorganisme tanah, yaitu jumlah total mikroorganisme dalam tanah yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Ketersediaan mikroorganisme dalam tanah menunjukkan keseimbangan komponen dalam tanah. Komponen tersebut antara lain suplai makanan, energi, dan temperatur yang cukup. Kedua, jumlah fungi atau jumlah jamur pada tanah, yaitu ketersediaan fungi yang membantu dekomposisi bahan organik pada tanah yang bersifat asam. Yang ketiga, jumlah bakteri pelarut fosfat, yaitu fungsi bakteri tanah dalam mempengaruhi perubahan organik dengan cara melarutkan kandungan fosfat pada tanah. Yang keempat, total respirasi tanah, yaitu pengukuran respirasi tanah akan menentukan tingkat aktivitas mikroorganisme tanah. Semakin tinggi sirkulasi tanah, jumlah organisme tanah semakin banyak. Profil tanah. Tanah berbentuk oleh lapisan-lapisan yang disebut dengan horizon tanah. Setiap horizon tanah memiliki karakteristik berbeda, termasuk sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Horizon tanah dapat dilihat dengan cara membuat irisan vertikal pada tanah yang disebut profil. Profil tanah dibuat dalam kedalaman tertentu, sehingga terlihat perbedaan setiap lapisan horizonnya. Lapisan tanah dibagi menjadi beberapa horizon berikut. Yang pertama yaitu horizon O. Adalah lapisan tanah yang didominasi oleh bahan organik, hasil dekomposisi sisa-sisa tanaman dan binatang yang terurai, pada umumnya berwarna kelam dan warna hitam. Yang kedua, horizon A. Lapisan tanah yang mengandung akumulasi bahan organik tinggi sehingga warnanya hitam sampai gelap. Hal ini menyebabkan horizon A bersifat subur sehingga cocok untuk zona perakaran. Yang ketiga, horizon E adalah lapisan tanah kandungan mineral tercuci sehingga memiliki warna terang. Yang keempat, horizon B adalah lapisan tanah yang mengandung sedikit bahan organik. Lapisan ini merupakan zona pengendapan material hasil pencucian lapisan atasnya. Yang kelima, horizon C adalah lapisan tanah yang bahan penyusunnya masih sama dengan bahan induk atau belum menjadi perubahan secara kimia. Yang terakhir, horizon R adalah bahan induk tanah yang bersifat padu dan kompak. Jenis-jenis tanah di Indonesia. Yang pertama yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial adalah tanah hasil erosi yang terendapkan bersama lumpur sungai dan pada umumnya terdapat di dataran rendah. Ciri-ciri tanah aluvial adalah berwarna kelabu
dan bersifat subur sehingga sesuai untuk tanaman padi, palawija, tebu, kelapa, tembakau, dan buah-buahan. Tanah ini terdapat di berbagai Tanah jenis ini terdapat di bagian timur Sumatera, bagian utara Jawa, bagian barat dan selatan Kalimantan, serta utara selatan Papua. Yang kedua, tanah vulkanik. Tanah vulkanik adalah tanah yang berasal dari material letusan gunung api yang telah mengalami pelapukan. Tanah ini bersifat subur karena mengandung banyak unsur hara. Tanah vulkanik dibagi menjadi dua, yaitu tanah regosol dan letosol. Ciri berbutir kasar berwarna kelabu sampai kuning dan berbahan organik sedikit. Tanah ini cocok untuk tanaman palawija, tembakau, dan buah-buahan. Tanah regosol terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kemudian tanah letosol adalah tanah yang memiliki ciri-ciri berwarna merah hingga kuning. Tanah ini mengandung bahan organik sedang dan bersifat asam. Tanah letosol ini cocok untuk tanaman palawija, padi, karet, dan kopi. Tanah letosol terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, Jawa, Minahasa, dan Papua. Yang ketiga yaitu tanah organosol. Tanah organosol atau tanah gambut terbentuk dari proses pelapukan bahan organik, misalnya sisa-sisa pembusukan tanaman rawa. Tanah organosol dibagi menjadi tanah humus dan tanah gambut. Tanah humus adalah tanah hasil pembusukan bahan-bahan organik yang terjadi secara sempurna dan bersifat sangat subur. Tanah humus cocok untuk tanaman kelapa, nanas, padi. Tanah jenis ini terdapat di Pulau Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat, Kalimantan, dan Papua. Tanah gambut merupakan tanah hasil pembusukan yang kurang sempurna di daerah yang selalu tergenang air, seperti rawa. Tanah ini bersifat sangat asam dan selalu tergenang air sehingga kurang cocok untuk pertanian. Tanah gambut terdapat di Kalimantan Barat, pantai timur Sumatera, dan pantai barat daya Papua. Yang keempat, tanah pazolik. Tanah pazolik adalah tanah yang dibentuk oleh pengaruh curah hujan tinggi dan suhu rendah. Tanah pazolik memiliki ciri miskin unsur hara, bersifat tidak subur, serta berwarna merah sampai kuning. Tanah ini cocok untuk ditanami kelapa dan jambu mende. Tanah pazolik dijumpai di daerah pegunungan tinggi Sumatera, Jawa Barat, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Papua. Yang kelima, tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah yang kandungan unsur hara yang hilang terlarut oleh curah hujan. Tanah ini bersifat kering dan tandus, serta memiliki ciri warna kekuningan sampai merah. Tanah ini cocok untuk ditanami kelapa dan jambu mente. Tanah laterit terdapat di Jawa Tengah, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. Yang keenam, tanah litosol. Tanah litosol terbentuk melalui proses pelapukan batuan beku dan sedimen. Ciri tanah litosol berbutir kasar berupa kerikil dan miskin unsur hara sehingga kurang baik untuk pertanian. Tanah litosol hanya cocok untuk tanaman-tanaman besar di hutan. Tanah litosol terdapat di Pulau Sumatera, Jawa Tengah, dan Timur, Nusa Tenggara, mulai Maluku Selatan, dan serta Papua. Yang ketujuh, tanah kapur atau Mediteran. Tanah kapur dibentuk oleh proses pelapukan batuan kapur dan bersifat tidak subur. Tidak cocok untuk tanaman jati. Tanah ini terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Maluku. Tanah kapur Mediteran dibagi menjadi tanah rezim dan Mediteran.
Tanah resina adalah tanah hasil proses pelapukan batuan kapur pada daerah dengan curah hujan tinggi. Tanah ini memiliki ciri berwarna hitam dan miskin unsur hara. Sebagian besar tanah resina terdapat di daerah berkapus seperti Gunung Kidul di Yogyakarta. Yang kedua, tanah Mediteran adalah tanah hasil proses pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. Warna tanah ini kemerahan sampai coklat dan bersifat kurang subur, namun cocok untuk tanaman palawija, jati, tembakau, dan jambu mede.